Tiba-tiba, suara Nashiro terdengar dari luar ruang ganti, memanggil nama Byakuya. Ia tampaknya sudah selesai berganti pakaian dan, setelah keluar dari ruang pasnya tanpa menemukan Byakuya, mulai mencarinya. Kurona kemudian bertanya kepada Rize, yang sedang duduk di dekat sana, mengenai keberadaan Byakuya. Rize menjawab bahwa Byakuya baru saja masuk ke ruang ganti Nutcracker, lalu menambahkan komentar bernada menggoda seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Di dalam bilik kecil, Byakuya mendengar percakapan Rize dan si kembar, lalu menyadari posisinya menjadi serba salah. Tetap berada di dalam terasa canggung, tetapi keluar pada saat itu juga tidak kalah buruk. Ia memutuskan bahwa menghadapi situasi secara langsung adalah pilihan terbaik. Setelah Nutcracker mengenakan gaunnya dengan rapi, Byakuya membuka pintu dan melangkah keluar dengan ekspresi tenang. Ketiga gadis itu sudah berdiri tepat di depan pintu, membentuk barisan seolah siap menerobos masuk. Meskipun tiga pasang mata menatapnya dengan tajam, ekspresi Byakuya tetap datar. Nashiro langsung menuntut penjelasan mengapa ia berada di ruang ganti seorang gadis. Kurona ikut menegaskan bahwa ia juga menginginkan jawaban. Rize, sambil menikmati kekacauan itu, menimpali dengan nada bercanda bahwa jika Byakuya memang kekurangan perhatian, ia seharusnya meminta langsung kepadanya. Nutcracker segera membela Byakuya dengan mengatakan bahwa dialah yang meminta Byakuya masuk untuk membantunya. Byakuya memilih membiarkan penjelasan itu berdiri sendiri dan tidak menambahkan apapun, karena ia tidak berniat memberikan penjelasan panjang. Setelah kesalahpahaman kecil itu mereda, Kurona dan Nashiro meminta Byakuya untuk menilai pilihan pakaian mereka. Kedua saudari itu memiliki selera yang hampir sama, memilih gaun yang ringan dan sederhana, dengan perbedaan hanya pada warna. Kurona memilih hitam, sedangkan Nashiro memilih putih. Byakuya mengatakan bahwa keduanya terlihat cocok dan, secara jujur, mereka tampak menggemaskan. Nashiro dengan puas menyatakan akan mengambil gaun tersebut. Kurona menggerutu karena kata "menggemaskan" seolah selalu menjadi komentar yang ia terima, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa ia sebenarnya senang. Tak lama kemudian, Rize mengaitkan lengannya ke lengan Byakuya dan mengajaknya melihat sepatu, karena urusan pakaian yang lain sudah selesai. Butik tersebut tidak menjual sepatu, sehingga mereka berpindah ke toko khusus sepatu yang tidak jauh dari sana. Sebelum pergi, Byakuya memastikan untuk membayar pakaian Nutcracker. Sementara itu, Kurona dan Nashiro tidak membutuhkan bantuannya karena mereka menerima gaji dari CCG dan Anteiku. Di toko sepatu, Rize memilih sepasang sepatu kanvas putih dan sepasang flat kasual berwarna ungu. Ia lebih mengutamakan kenyamanan dan gaya dibandingkan sepatu hak tinggi. Setelah melepas sepatu lamanya, kakinya yang terbalut stoking tipis berwarna kulit masuk ke sepatu flat ungu terlebih dahulu. Ia bertanya kepada Byakuya pendapatnya. Byakuya menjawab singkat bahwa sepatu itu terlihat bagus dan cocok untuknya. Bagi Rize, jawaban singkat itu sudah cukup. Ia kemudian mencoba sepatu kanvas putih dan kembali meminta pendapatnya. Byakuya mengatakan sepatu itu juga terlihat bagus, tetapi menambahkan bahwa stoking putih akan lebih cocok dibandingkan stoking warna kulit yang sedang ia kenakan. Komentar itu disampaikan dengan ekspresi serius tanpa perubahan nada. Rize langsung menggoda Byakuya, menyinggung perhatiannya yang detail terhadap stoking putih. Byakuya menanggapi dengan tenang bahwa ia hanya memberikan penilaian objektif. Rize tertawa dan mengatakan bahwa lain kali ia akan mengenakan sepatu itu dengan stoking putih khusus untuknya. Setelah semua selesai berbelanja, mereka bersiap pulang. Tampaknya hanya Byakuya yang tidak membeli apapun. Rize pun bertanya apakah ia tidak ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri.
Byakuya menjawab bahwa ia sudah memiliki cukup banyak pakaian di rumah dan tidak merasa perlu membeli yang baru. Namun, Rize mengingatkannya tentang upacara kenaikan pangkatnya di CCG yang akan datang, dan bahwa ia tidak bisa hadir dengan pakaian santai. Ia memerlukan setidaknya satu setelan formal. Mendengar itu, Byakuya mengakui bahwa ia memang membutuhkan setelan jas yang layak dan mengangguk setuju dengan pendapat Rize. Distrik 4, yang juga dikenal sebagai Shinjuku, merupakan wilayah berbahaya yang dahulu dikuasai oleh kelompok ghoul bermasker bernama Clowns. Di tempat ini, banyak ghoul saling bertarung dengan sengit demi memperebutkan wilayah berburu. Meskipun kelompok Clowns telah dibubarkan oleh Arima Kisou, tingkat bahaya di distrik 4 hampir tidak berkurang. Pengelola wilayah sebelumnya, Uta, telah mengundurkan diri dan membuka sebuah toko bernama Hishi Art Mas Studio. Sementara itu, Renji Yomo, yang juga memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut, diselamatkan oleh Yoshimura dalam pertempuran besar melawan Arima dan sejak saat itu menetap di Anteiku, distrik 20. Tanpa kehadiran Uta dan Yomo yang dulu berperan sebagai penyeimbang, distrik 4 justru menjadi semakin kacau dibandingkan masa lalu. Amaha Byakuya sendiri tidak mengetahui lokasi pasti toko topeng tersebut. Meskipun ia adalah seorang transmigrator, ia tidak memiliki pengetahuan menyeluruh tentang alamat setiap tempat penting. Selain itu, mendatangi toko itu tanpa pemberitahuan bukanlah pilihan terbaik. Ia berencana meminta Touka Kirishima atau Yomo untuk menuntunnya ke sana. Byakuya datang ke Anteiku hari itu, tetapi tidak menemukan Yomo. Ketika ia menanyakan keberadaan Yomo, Kaya Irimi menjelaskan bahwa Yomo sedang keluar untuk urusan pekerjaan dan mungkin baru akan kembali larut malam, serta menawarkan diri untuk menyampaikan pesan jika diperlukan. Byakuya menolak tawaran itu dan memutuskan untuk bertanya langsung kepada Touka. Mendengar namanya dipanggil, Touka menoleh ke arah Byakuya. Byakuya menjelaskan bahwa ia ingin membuatkan topeng untuk Rize dan mendengar bahwa ada seorang spesialis pembuat topeng ghoul di distrik 4, tetapi ia tidak tahu bagaimana menemukannya. Karena manajer tidak ada, ia awalnya berniat meminta bantuan Yomo. Touka memahami maksudnya dan mengatakan bahwa ia tahu orang yang dimaksud, lalu menawarkan diri untuk mengantar mereka langsung. Byakuya menyatakan rasa terima kasihnya. Touka menjawab bahwa hal itu tidak sebanding dengan kenyataan bahwa Byakuya telah 2 kali menyelamatkan nyawanya. Ia kemudian menyerahkan sementara tugasnya di Anteiku kepada Roma Hoito. Roma langsung mengeluh karena ingin beristirahat, tetapi Touka berjanji akan membantu menggantikan pekerjaannya setelah kembali. Touka berganti dari seragam kerja ke pakaian kasual berupa atasan sederhana, rok kotak-kotak, dan sepatu bot tinggi. Penampilannya tidak berbeda dari gadis manusia biasa. Setelah itu, ia memimpin Byakuya dan Rize menuju distrik 4 tanpa menunda lebih lama. Di sebuah gang sempit di distrik 4, tersembunyi Hishi Art Mas Studio, tujuan mereka. Meskipun pelanggan utamanya adalah para ghoul, toko itu juga sesekali melayani manusia. Setelah melewati lorong-lorong belakang yang berliku, mereka tiba di sebuah toko dengan suasana yang terasa menyeramkan. Touka membuka pintu dengan satu tangan tetap berada di saku. Bagian dalam toko terlihat lebih mengganggu, dipenuhi berbagai topeng mengerikan dan bahkan pajangan kerangka manusia. Di dalam, terdapat 2 orang yang sedang duduk, yaitu Uta dan Itori. Uta memiliki rambut panjang dan tubuh yang dipenuhi tato, yang paling mencolok adalah tulisan Latin di lehernya sebagai bukti ikatannya dengan Yomo. Tulisan itu berarti bahwa ia tidak bisa hidup bersama Yomo maupun tanpanya. Selain tato, Uta juga menyuntikkan pigmen ke bagian putih matanya, menciptakan tampilan mata ghoul permanen yang ia sebut sebagai tato mata. Dari dekat, perbedaannya terlihat jelas karena mata ghoul asli jauh lebih tajam dan menakutkan,
dengan pola seperti pembuluh darah yang menyebar dari iris. Ittori adalah seorang wanita dewasa dengan rambut panjang berwarna oranye kemerahan. Ia merupakan sahabat dekat Yomo dan Uta, serta secara diam-diam merupakan anggota Clones. Ittori terkejut melihat Touka dan bertanya mengapa ia datang tiba-tiba. Uta juga menyapanya dengan ramah dan memuji bahwa Touka kini terlihat semakin cantik. Karena hubungan Yomo yang sangat dekat dengan Uta dan Ittori, serta kunjungannya yang masih sesekali terjadi, Touka sebagai keponakan Yomo sudah cukup akrab dengan mereka berdua. Touka langsung menyampaikan bahwa ia membawa seseorang yang membutuhkan topeng. Ia kemudian memperkenalkan Uta kepada Byakuya dan Rize sebagai pembuat topeng mereka. Ittori memperhatikan Byakuya dan Rize, mengenali mereka melalui aroma mereka sebagai seorang ghoul dan seorang manusia. Sebagai anggota Clones, ia sebenarnya langsung mengenali keduanya, tetapi ia memilih untuk tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Uta tampak terkejut ketika Amaha Byakuya meminta agar ia sendiri yang mengukur wajah Rize Kamishiro. Ia tidak menyangka permintaan itu akan datang darinya, tetapi setelah dipikirkan, hal tersebut masuk akal. Rize kemungkinan tidak ingin wajahnya disentuh oleh orang asing, sementara pengukuran untuk topeng khusus memang membutuhkan kontak fisik langsung. Uta menerima permintaan itu tanpa keberatan dan menyerahkan tugas pengukuran kepada Byakuya. Byakuya pun melangkah maju dan mulai membantu, sementara Uta mengamati prosesnya. Di sisi lain ruangan, Ittori mendekati Touka Kirishima dan mulai mengajaknya berbincang. Ia bertanya apakah Touka sudah memiliki pacar. Touka langsung menegang dan menjawab bahwa ia tidak memilikinya. Ittori menindaklanjuti dengan nada menggoda, menanyakan apakah itu berarti, belum, atau tidak sama sekali. Touka menjawab dengan kesal bahwa itu benar-benar tidak sama sekali. Ittori menghela napas berlebihan dan mengatakan bahwa masa sekolah seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menjalin hubungan romantis. Ia bahkan menyebutkan bahwa dirinya khawatir pada Touka, dan menambahkan bahwa Yomo kemungkinan juga berpikiran sama. Touka membalas dengan mengatakan bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, meskipun ucapannya terdengar kurang meyakinkan. Ittori lalu mengalihkan perhatiannya ke Byakuya dan menyebut bahwa ia adalah pria yang sangat menarik, tampan, cakap, dan berbakat. Touka langsung membantah dengan nada berbisik, mengingatkan bahwa Byakuya adalah seorang penyelidik CCG. Namun Ittori hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang seorang penyelidik berkencan dengan ghoul. Ia juga menyebut bahwa Yoshimura pernah bercerita tentang bagaimana Byakuya memperlakukan semua orang di Anteiku dengan baik, sehingga jelas ia bukan tipe dov yang membenci ghoul secara membabi buta. Touka mencoba mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia sedang fokus pada ujian masuk sekolah lanjutan, dan itulah prioritasnya saat ini. Sementara itu, Byakuya telah menyelesaikan pengukuran wajah Rize menggunakan alat khusus. Uta mencatat hasil pengukuran tersebut dan kemudian menanyakan apakah Rize memiliki permintaan khusus untuk desain topengnya. Rize menjawab bahwa topeng putih sudah cukup baginya. Ia tidak terlalu peduli soal topeng, tetapi ia menyukai topeng putih yang pernah diberikan Byakuya sebelumnya, sehingga memilih warna yang sama. Uta kembali bertanya apakah ada pola atau ukiran tertentu yang diinginkan, tetapi Rize menyerahkan sepenuhnya pada selera Uta. Setelah itu, Uta mengatakan bahwa topeng tersebut akan dikirim ke Anteiku setelah selesai dibuat dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Byakuya menyampaikan bahwa mereka akan pergi. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu, Ittori menghentikan mereka dan mengatakan bahwa jarang ada tamu datang, sehingga ia meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Ia mendekati Byakuya dan mengajaknya berbincang secara langsung. Byakuya mengangguk dan setuju, mengira bahwa sebagai anggota Clones, Ittori mungkin ingin menyampaikan informasi penting atau peringatan terselubung.
Namun, setelah mereka duduk di meja depan, pertanyaan Ittori justru membuatnya terdiam. Ittori bertanya dengan santai tentang satu hal yang ingin ia ketahui, siapa gadis yang paling disukai Byakuya. Byakuya terdiam sejenak. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa yang akan dibahas adalah gosip semacam itu. Pertanyaan tersebut juga diajukan secara terbuka, sehingga Touka dan Rize dapat mendengarnya dengan jelas. Touka berpura-pura memperhatikan topeng-topeng yang dipajang, tetapi telinganya tampak jelas menegang, berusaha menangkap setiap kata. Rize pun tidak menyembunyikan ketertarikannya dan menatap Byakuya secara langsung dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika Byakuya menanyakan maksud pertanyaan tersebut, Ittori mendekat dan menjelaskan bahwa ia sedang membicarakan para gadis. Ia menanyakan tipe Byakuya, apakah Touka Kirishima yang polos namun sedikit berduri, atau Rize Kamishiro yang kuat dan elegan. Pada saat itu, sebuah pilihan pun diaktifkan, menghadapkan Byakuya pada 3 jawaban yang mungkin. Mengenai kesalahpahaman yang terjadi, Touka Kirishima secara alami mengira bahwa jawaban Amaha Byakuya telah jatuh kepadanya. Pemahaman keliru itu membuatnya percaya bahwa reaksi Rize Kamishiro yang bergejolak sebelumnya disebabkan oleh hal tersebut. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kesimpulannya sepenuhnya salah. Menurut logika yang wajar, jawaban Byakuya seharusnya memilih salah satu dari 2 nama. Tidak seorang pun menduga bahwa ia akan mengucapkan jawaban tak terduga seperti, "Aku ingin mereka berdua." Dengan keyakinan pada kesimpulannya sendiri, wajah Touka memerah hebat. Ia bahkan tidak sanggup melirik ke arah Byakuya, apalagi menatapnya secara langsung. Sementara itu, setelah keterkejutan awalnya mereda, Ittori justru semakin tertarik pada pemuda manusia tersebut. Tujuan awalnya hanyalah untuk menguji bagaimana seorang manusia, terlebih lagi seorang penyelidik CCG, memandang 2 ghoul perempuan seperti Rize dan Touka. Jika Byakuya memilih salah satu dari mereka saja, itu sudah cukup mengejutkan. Hubungan antara seorang Dove dan Ghoul hampir tidak pernah terjadi, bahkan romansa antara manusia biasa dan Ghoul pun merupakan pengecualian yang langka. Namun jawaban, "Aku ingin mereka berdua," membuat Ittori benar-benar terdiam sesaat. Jawaban itu menyiratkan bahwa pemuda tersebut bukan hanya memiliki ketertarikan pada Rize, tetapi juga pada Touka, dan keduanya adalah Ghoul. Ittori tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa geli. Ia akhirnya memahami mengapa Roma, Souta, dan Nico begitu terobsesi pada bocah ini. Ketertarikannya pun berubah menjadi antisipasi terhadap kejutan apalagi yang mungkin akan dilakukan oleh Byakuya di masa depan. Dengan pikiran itu, pandangan Ittori beralih ke Touka. Melihat wajah Touka yang memerah dengan ekspresi kebingungan, bibir Ittori melengkung membentuk senyum penuh arti. Ia menyadari bahwa Touka telah jatuh ke dalam sebuah kesalahpahaman yang cukup menghibur. Ittori lalu memuji Byakuya dengan senyum cerah, mengatakan bahwa jawabannya pantas mendapatkan nilai sempurna. Baginya, tanpa jawaban sefantastis itu, ia tidak akan bersenang-senang sejauh ini. Kini, bukan hanya Rize yang merasa tidak senang, tetapi Touka juga tersesat dalam pemahamannya sendiri. Byakuya merasa pujian itu terdengar agak menyindir, tetapi ia tidak menangkap adanya sarkasme yang jelas dalam suara Ittori. Ia sama sekali tidak memahami maksud dari nilai sempurna yang disebutkan olehnya. Ittori kemudian menyatakan bahwa pembicaraan hari itu sudah cukup dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan semua yang ingin ia katakan. Ia meminta ketiganya untuk kembali, sambil menegaskan bahwa ia tidak akan mengantar mereka keluar. Dalam perjalanan kembali ke Anteiku, Touka tetap merasa malu luar biasa. Ia sengaja berjalan beberapa langkah di belakang Byakuya dan Rize. Pikirannya dipenuhi kegelisahan. Dengan anggapan bahwa Byakuya telah menyatakan sikapnya, ia tidak tahu harus bersikap bagaimana.
Meskipun ia tidak bisa mengabaikan secercah kebahagiaan yang muncul di hatinya, karena hal itu memang sempat ia harapkan, ia sama sekali belum siap secara mental. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dan tekanan itu membuatnya nyaris kewalahan. Sebaliknya, Rize berjalan dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memancarkan aura yang benar-benar mengintimidasi. Byakuya sendiri sama sekali tidak menyadari konflik batin Touka. Ia hanya merasa bahwa kedua gadis itu bertingkah aneh. Ia berasumsi bahwa mereka berdua mendengar jawabannya tentang ingin mereka berdua, dan bereaksi sesuai dengan anggapan bahwa dirinya hanyalah orang yang tidak tahu malu. Namun karena ucapannya sudah terlanjur keluar, ia tidak berniat menariknya kembali dan memilih bersikap acuh tak acuh. Suasana berat itu terus berlanjut hingga mereka tiba kembali di Anteiku. Saat itu, Touka berhasil menenangkan diri. Rona merah di wajahnya telah menghilang, meskipun detak jantungnya masih terasa cepat. Ekspresi Rize pun kembali netral, meski senyum setengah mengejek yang biasanya ia tunjukkan tidak terlihat. Renji Yomo bertanya tentang kunjungan mereka ke Uta untuk membuat topeng, menanyakan apakah semuanya berjalan lancar. Touka menjawab bahwa Uta bersikap baik dan mereka hanya tinggal menunggu topeng Rize selesai dan dikirimkan ke Anteiku. Yomo mengatakan bahwa biasanya Uta bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari dan memastikan bahwa topeng itu memang hanya untuk Rize. Touka mengangguk dan kemudian bertanya apakah itu akan menjadi topeng pertama Rize. Rize menjawab dengan samar bahwa dalam arti tertentu iya, tetapi tidak sepenuhnya, teringat pada topeng yang pernah dipinjamkannya dari Byakuya. Roma Hoito tampak terkesan dan bertanya apakah Rize benar-benar berburu tanpa topeng selama ini, mengaku bahwa gaul lemah seperti dirinya tidak akan berani melakukannya. Touka menanggapi dengan mengatakan bahwa Rize memang sangat cakap. Ia memilih untuk tidak menyebutkan julukan, pemakan rakus, menyadari bahwa Roma tampaknya tidak mengetahuinya. Mungkin karena kesalahpahamannya terkait jawaban Byakuya, sikap Touka terhadap Rize menjadi sedikit lebih lunak. Namun Rize tidak berminat pada percakapan ringan. Ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Ia menarik ujung lengan baju Byakuya dan memintanya untuk ikut sebentar. Byakuya menyetujuinya tanpa banyak bicara dan mengikuti Rize keluar. Tak lama kemudian, mereka berada di sebuah gang sepi di dekat sana. Di sana, Rize langsung menanyakan maksud dari pernyataan, "Aku ingin mereka berdua," yang ia ucapkan sebelumnya dan meminta penjelasan. Wajahnya tidak menunjukkan senyum berbahaya seperti biasanya, melainkan ketenangan dingin yang hening, sesuatu yang justru terasa jauh lebih menakutkan. Amaha Byakuya menjawab pertanyaan Rize Kamishiro dengan tenang dan lugas. Ia mengatakan bahwa maksudnya benar-benar harfiah, ia menyukai mereka berdua dan ingin melindungi mereka berdua. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang suci yang tanpa pamrih. Jika ia tidak peduli pada seseorang, ia tidak akan repot-repot membantu mereka. Rize terdiam sejenak, terkejut oleh jawaban itu. Ia kemudian bertanya seberapa luas cakupan, suka, yang dimaksud Byakuya. Mengingat Byakuya telah membantu cukup banyak orang, ia ingin tahu apakah perasaan itu berlaku untuk semua orang. Byakuya menjawab bahwa perasaan itu mencakup Touka, sang manajer, dan semua orang di Anteiku. Dalam arti tertentu, ia tidak sepenuhnya berbohong, tetapi jawabannya sengaja dibuat samar untuk menghindari tekanan pertanyaan Rize. Rize menyadari pengelakan itu dan mengubah pendekatannya. Ia bertanya langsung, jika ia mengatakan bahwa dirinya mencintai Byakuya, bagaimana Byakuya akan menjawab? Pertanyaan itu muncul karena peristiwa di toko topeng memaksanya menghadapi perasaannya sendiri dengan serius. Jika ia mengabaikannya, pria seperti Byakuya, sadar atau tidak, akan terus menarik masalah dan perhatian perempuan lain. Rize menatap langsung ke mata Byakuya,
menuntut jawaban tanpa sedikit pun rasa malu. Ia mampu menghadapi perasaannya sendiri dengan kejelasan mutlak. Kali ini Byakuya yang terdiam. Ia benar-benar terkejut. Ia selama ini merasakan adanya afeksi dari Rize, tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Ia mengira Rize hanya gemar menggoda, atau sekadar tertarik padanya dalam arti gaul yang lebih literal. Ia bertanya dengan nada tidak percaya apakah Rize sedang menyatakan perasaan padanya. Rize menegaskan bahwa memang itulah yang ia lakukan dan menuntut jawaban yang jujur. Byakuya masih ragu apakah Rize serius atau hanya bercanda lagi. Pikirannya dipenuhi keterkejutan dan pertimbangan cepat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rize tiba-tiba mundur dan menyuruhnya meluangkan waktu untuk berpikir, lalu memberikan jawaban saat ia sudah yakin. Secara lahiriah, Rize tampak tenang seperti biasa, tetapi batinnya dipenuhi kegelisahan. Ia takut jawaban Byakuya adalah penolakan. Perasaan cinta, kecemasan, dan ketakutan akan penolakan adalah hal-hal yang asing baginya, sehingga ia tidak mampu mempertahankan sikap dinginnya. Byakuya menelan jawaban yang hampir ia ucapkan. Melihat Rize menarik diri, ia menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti itu. Ia melangkah maju dan menghentikan jarak di antara mereka. Ia mengatakan bahwa Rize sebenarnya tidak perlu bertanya, karena ia sudah memberikan jawabannya sejak lama. Rize kebingungan dan mencoba mengingat. Ia teringat kata-kata seperti, "Aku suka kamu," dan "cinta pada pandangan pertama," yang pernah diucapkan Byakuya saat mereka pertama bertemu, tetapi saat itu ia menganggapnya omong kosong. Byakuya menegaskan bahwa meskipun perasaan, suka, yang ia rasakan dulu berbeda dengan perasaannya sekarang, jawabannya tetap sama. Ia mengatakan bahwa ia jatuh hati pada Rize sejak pertama kali melihatnya, dan itulah jawabannya. Ia mengatakannya dengan nada datar, tanpa dramatisasi. Baginya, kebenaran itu sudah cukup. Rize terdiam beberapa detik. Sebelum sempat berkata lebih jauh, ia meraih Byakuya dan menarik kepalanya ke bawah. Tanpa ragu, ia menempelkan bibirnya ke bibir Byakuya. Mereka segera berpisah, dan Rize menyentuh bibirnya sendiri sambil tersenyum, menyatakan bahwa itulah jawabannya. Byakuya tidak memedulikan notifikasi sistem yang muncul. Pikirannya masih terguncang oleh sensasi ciuman tersebut. Rize kemudian mengatakan bahwa itu adalah ciuman pertamanya dan bertanya apakah hal yang sama berlaku bagi Byakuya. Byakuya mengaku bahwa itu juga merupakan ciuman pertamanya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Rize menyatakan bahwa dengan begitu mereka impas dan mengajaknya kembali. Rize telah kembali ke sikap biasanya, tetapi suasana hatinya jelas jauh lebih cerah. Byakuya mengangguk, dengan senyum kecil yang akhirnya muncul di wajahnya. Saat mereka kembali ke Anteiko, keduanya bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya mereka berdua yang mengetahui rahasia yang kini mereka bagi. Tak lama kemudian, hari pertemuan Byakuya dengan Eto pun tiba. Baru pada pagi hari itu Eto menghubunginya untuk memberikan koordinat. Lokasinya adalah sebuah pabrik terbengkalai di distrik ke-13. Byakuya segera menyadari bahwa tempat itu hanyalah pos sementara, bukan markas utama Aogiri. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ia tidak berniat menyelidiki markas mereka, terlebih ia sudah mengetahui bahwa Aogiri beroperasi di distrik ke-24 atau Rushima, dan informasi itu tidak berguna baginya saat ini. Ia memanggil Rize dan mengatakan bahwa sudah waktunya berangkat. Keduanya mengenakan topeng mereka. Byakuya memakai topeng putih khasnya, sementara Rize mengenakan topeng baru buatan Uta, berwarna putih dengan pola sederhana yang elegan. Tanpa membawa barang bawaan ataupun koin-kue, mereka berangkat untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh jajaran Aogiri Tree. Distrik ke-13, yang juga dikenal sebagai Shibuya,
dulunya merupakan wilayah kekuasaan Yakumo Omori, Jason, dari Aogiri. Sebagian besar Ghoul kuat di distrik tersebut telah lama bergabung dengannya ke dalam organisasi. Distrik ini juga pernah menjadi tempat Arima Kisou bersekolah di SMA Seikyo, meskipun hanya sebagai kedok untuk menyelidiki Ghoul bernama Lantern, Minami Furiha. Setelah berhasil menetralisirnya, Arima tidak pernah kembali ke sana. Amaha Byakuya dan Rize Kamishiro tiba di mulut sebuah pabrik terbengkalai. Para penjaga Ghoul Aogiri berjaga di sekeliling area, sementara Eto, salah satu eksekutif Aogiri, telah menunggu kedatangan mereka. Sosok yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi penulis Sen Takatsuki, melainkan seorang gadis kecil yang seluruh tubuhnya dibalut perban putih dan diselimuti jubah merah tua yang compang-camping. Balutan perban yang tebal menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan dua celah kecil untuk mata, memancarkan kesan asing dan tidak wajar. Syal di lehernya berfungsi sebagai pengikat tudung. Di antara tiga eksekutif besar Aogiri, Eto, Tatara, dan Noro, Eto adalah yang paling misterius. Sebelum identitas aslinya terungkap, hampir tidak ada yang mengira bahwa One Eye All yang menjulang dan mengerikan memiliki wujud sekecil itu. Tatara dan Noro berdiri di samping Eto, membentuk penyambutan suram bagi Byakuya dan Rize. Para anggota Aogiri di sekitar mereka dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa dua sosok bertopeng putih tersebut. Eto menyambut mereka dengan suara terdistorsi, sangat berbeda dari suara jernih Sen Takatsuki. Distorsi itu bukan hanya untuk menyembunyikan identitasnya dari Byakuya, tetapi juga agar anggota Aogiri lainnya tidak mengetahui kehidupan gandanya sebagai novelis terkenal. Byakuya membalas dengan anggukan singkat. Ia dan Rize kemudian mengikuti Eto dan para eksekutif masuk lebih dalam ke pabrik. Di sepanjang koridor, mereka berpapasan dengan Ayato Kirishima yang bersandar di dinding. Pandangan Ayato tertuju tajam pada Byakuya. Meskipun ia tidak dapat mengenalinya melalui topeng, ada aroma yang terpatri kuat dalam ingatannya, aroma yang tidak mungkin ia lupakan. Namun, banyaknya Ghoul di sekitar dan tumpang tindih bau membuatnya ragu. Ia tetap diam, mengamati dengan mata menyipit. Ayato bertanya-tanya dalam hati apakah itu benar-benar orang yang ia curigai, dan jika memang demikian, mengapa ia berada di sana serta mengapa Eto dan Tatara mengundangnya. Gagasan tentang seorang penyelidik manusia yang mengenakan topeng dan berjalan bebas di markas Aogiri terasa tidak masuk akal, membuatnya meragukan indranya sendiri. Karena terlalu fokus pada Byakuya, Ayato tidak benar-benar menyadari aroma Rize. Jika ia lebih memperhatikan, ia mungkin akan mengenalinya. Para Ghoul lain di aula menyadari hal yang berbeda, dua pendatang itu tidak sepenuhnya Ghoul. Salah satu dari mereka membawa aroma manusia yang jelas dan menggoda. Jika bukan karena kehadiran tiga eksekutif di tempat itu, kerumunan kemungkinan besar sudah mencabik Byakuya saat itu juga. Mereka akhirnya tiba di pusat pabrik, tempat sejumlah besar Ghoul Aogiri telah berkumpul. Tampaknya seluruh kekuatan lokal Aogiri hadir di sana. Setelah penyerbuan Koklea, Aogiri memperkuat jajaran mereka dengan tiga eksekutif baru. Yang pertama adalah Matasaka Kamishiro, Ghoul peringkat SS, mantan penguasa distrik ke-6 sekaligus ayah angkat Rize. Yang kedua adalah Naki, Ghoul peringkat S yang fanatik dan memuja Jason sebagai dewa. Yang terakhir adalah Misaku Sakari, Ghoul peringkat A+, pemimpin Blades, yang mengenakan topeng mirip dengan Bin Brothers. Matasaka segera mengenali Rize. Matanya membelalak di balik topeng. Bahkan dengan penyamaran baru, ia tidak mungkin lupa aroma putrinya. Yang lebih mengejutkannya adalah fakta bahwa Rize kini mengenakan topeng. Selama bertahun-tahun ia memohon agar Rize menyembunyikan wajahnya saat berburu, namun selalu ditolak dengan kesal. Ia juga tahu Aogiri berniat menangkapnya,
dan itulah alasan ia bergabung dengan organisasi tersebut untuk melindunginya. Melihat Rize masuk langsung ke sarang singa membuatnya tidak dapat memahami situasi. Ia tidak berani memanggilnya, tetapi pandangannya tak lepas dari Rize dan pria misterius di sampingnya. Saat Byakuya melewati Naki, Ghoul berambut putih itu tiba-tiba berteriak. Ia mencium aroma Jason yang melekat kuat pada tubuh Byakuya, akibat seringnya Byakuya menggunakan Queen Kue milik Jason. Dengan hidung obsesifnya, Naki langsung mengenalinya. Naki berteriak menuduh Byakuya sebagai teman Jason atau bahkan orang yang telah membunuhnya. Emosinya meluap. Eto dan Tatara tidak bergerak untuk menghentikannya, memilih untuk mengamati konfrontasi tersebut. Byakuya tidak tertarik menanggapi dan terus berjalan. Naki, yang merasa diabaikan, menyerang sambil berteriak bahwa aroma manusia itu membuktikan Byakuya adalah pembunuh Jason dan ia akan merobek tenggorokannya. Byakuya berputar dan menatap Naki dengan pandangan tajam. Ia memerintahkannya untuk mundur. Pada saat itu, pupil matanya berubah menjadi merah menyala, menampilkan Mangekyo saringan dengan pola khas Madara Uchiha. Naki tersentak mundur ketakutan. Ia mengira mata merah berputar itu adalah Kakugan seorang Ghoul. Jika pria di hadapannya adalah Ghoul, logikanya runtuh, dan nalurinya memaksanya untuk mundur. Akhirnya, Eto memerintahkan Naki untuk berhenti. Ia sendiri menatap mata merah Byakuya dengan penuh perhatian, pikirannya tenggelam dalam perenungan yang dalam dan sunyi. Seorang penyelidik CCG yang memiliki mata seperti itu merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Meskipun jika diperhatikan lebih dekat, pupil merah Byakuya jelas berbeda dari Kakugan biasa, konsep tentang saringan sama sekali tidak dikenal di dunia ini. Tidak ada kerangka pemahaman untuk menafsirkan mata tersebut. Dalam dunia yang tunduk pada hukum biologi yang dikenal, mata yang dapat berubah dari iris normal menjadi merah darah secara alami akan dianggap sebagai Kakugan. Pikiran Eto Yoshimura berpacu dengan cepat. Sebagai One Eye yang terlahir secara alami, sebuah keajaiban biologis, ia tahu bahwa mutasi unik bukanlah sesuatu yang mustahil. Mata Byakuya bisa saja merupakan bentuk mutasi langka. Adapun aroma manusianya, hal itu mudah dijelaskan. Klan Wasu dikenal sebagai ahli dalam menyamarkan biologi mereka, mampu memancarkan aroma manusia yang sempurna sehingga dapat berjalan di tengah musuh tanpa terdeteksi. Karena Byakuya bekerja di CCG dan dapat melewati gerbang pemindaian RC tanpa masalah, Eto mulai mencurigai bahwa ia mungkin merupakan anggota klan Wasu. Hal itu juga menjelaskan kedekatannya yang tidak biasa dengan Rize Kamishiro. Semua itu masih sebatas dugaan. Konfirmasi dari Kisou Arima akan diperlukan di kemudian hari. Untuk saat ini, Eto memilih untuk mengikuti arus. Di bawah perintah dingin Eto, Naki mundur ke posisinya semula, meskipun amarahnya masih membara. Ayato Kirishima juga terguncang. Ia hampir yakin pria bertopeng itu adalah Amaha Byakuya, tetapi kemunculan mata merah tersebut membuat keyakinannya runtuh. Ayato tidak mengetahui rahasia Wasu. Baginya, penyelidik CCG adalah manusia sepenuhnya. Ia pun menepis kecurigaannya sendiri, menganggap pria itu hanyalah Ghoul yang terlalu lama berada di sekitar Byakuya hingga menyerap aromanya. Rize pun terkejut. Ia sama sekali tidak tahu Byakuya memiliki mata seperti Kakugan. Ia telah mencicipi darahnya dan tahu dengan pasti bahwa ia manusia. Daging Ghoul memiliki rasa menjijikkan, sangat bertolak belakang dengan rasa manis darah Byakuya. Ia tetap yakin akan kemanusiaannya dan menyimpan pertanyaan tentang mata tersebut untuk dibicarakan secara pribadi nanti. Tatara melirik ke arah Eto. Ia telah diberitahu akan kedatangan dua tamu, seorang manusia yang menarik dan Rize Kamishiro. Namun manusia ini justru menampilkan tatapan merah darah. Eto lalu menanyakan bagaimana ia harus memanggilnya.
Byakuya, yang tidak berniat menggunakan nama aslinya di sarang musuh, menjawab dengan nama samaran yang diucapkan dengan wibawa alami, Madara Uchiha. Eto menerimanya tanpa ragu dan menyambut Tuan Uchiha, serta Rize Kamishiro, sang binge eater, ke dalam Aogiri Tree. Pernyataan itu mengguncang seluruh ruangan. Para ghoul langsung gempar. Mereka menyadari bahwa Rize, target utama yang selama ini mereka incar, telah datang sendiri. Beberapa mengira ia ditangkap dan dipersembahkan kepada raja mereka. Ada pula yang senang karena tak perlu lagi menyerbu distrik ke-20, mengingat mereka bahkan kehilangan Jason hanya demi mencarinya. Jantung Matasaka Kamishiro berdegup keras. Identitas Rize telah terbongkar. Para fanatik ini pasti akan bertindak. Seorang ghoul yang terlalu bersemangat melompat ke arah Rize, tetapi Tatara langsung mencekiknya dan menghantamkannya kembali. Tatara memerintahkan semua orang untuk diam dan tidak bergerak sebelum ia memberi perintah. Sebagai pemimpin de facto Aogiri, ucapannya adalah hukum. Banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat One Eye King, hanya mengenal kekuatan para eksekutif. Matasaka tetap menahan diri, tubuhnya menegang seperti pegas. Jika ada yang menyentuh putrinya, ia siap menghancurkan Aogiri tanpa peduli konsekuensinya. Atmosfer dipenuhi haus darah. Bahkan Tatara mulai mempertanyakan tujuan Eto mengundang dua orang ini. Di tengah tatapan predator ratusan ghoul, Rize tidak menunjukkan rasa takut. Bukan karena ia yakin dapat membunuh mereka semua, tetapi karena ia tahu Byakuya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Eto kemudian menanyakan tujuan kedatangan mereka, menyiratkan kemungkinan kerjasama. Ia menawarkan Rize sebagai bukti itikat baik, mengusulkan agar Byakuya menyerahkannya demi membuka negosiasi. Eto tahu betul arti Rize baginya dan sengaja memancing reaksinya. Byakuya menjawab dengan dingin bahwa tidak ada kerjasama. Ia menyatakan tidak tertarik bermain rumah-rumahan dengan anak-anak dan bahkan mengatakan bahwa merekalah yang seharusnya berlutut di hadapannya. Ucapan itu menyulut amarah besar. Seluruh ruangan seolah tersiram bensin. Aogiri dianggap sebagai permainan kekanak-kanakan, dan hampir semua ghoul murka. Tatara mengernyit, masih belum memahami arah permainan ini. Noro tetap diam seperti patung. Ayato pucat, kesombongan itu mengingatkannya pada seseorang dari CCG. Hanya Eto, tersembunyi di balik perban, yang tersenyum. Jawaban Byakuya melampaui ekspektasinya. Baginya, ini adalah kejutan yang luar biasa. Kini, ia menunggu untuk melihat bagaimana Byakuya akan menghadapi akibat dari kata-katanya. Para ghoul Aogiri dipenuhi kemarahan. Mereka mempertanyakan dari mana keberanian pemuda itu berasal hingga berani mengejek Aogiri Tree secara terang-terangan. Bahkan CCG tidak pernah merendahkan Aogiri dengan menyebutnya permainan rumah-rumahan. Bagi mereka, penghinaan itu setara dengan diludahi di wajah. Jika dibiarkan, Aogiri akan menjadi bahan tertawaan dunia. Suasana di dalam pabrik menjadi sangat menekan, dipenuhi amarah ratusan ghoul. Tatara sebenarnya ikut tersinggung. Ia percaya pada ideologi Aogiri dan tidak akan bekerja sama dengan Eto jika tidak demikian. Mendengar tujuan mereka diremehkan begitu saja merupakan penghinaan langsung. Namun, ia tetap menahan diri dan memilih mempercayai penilaian Eto, meskipun instruksinya tidak jelas. Di bawah tekanan massa, Tatara menoleh ke arah Eto untuk meminta persetujuan. Eto mengangguk pelan. Tatara pun memberi izin dengan suara dingin, membiarkan para ghoul bertindak sesuka hati. Eto mundur dan mengamati dengan penuh minat. Ia menyadari Byakuya tidak membawa koin-kue. Ia ingin melihat bagaimana manusia itu akan keluar dari situasi ini, apakah ia akan menggunakan kekuatan ghoul atau cara lain untuk memecahkan kebuntuan. Dengan restu Tatara,
para Goul langsung bergerak dan mengepung Byakuya serta Rize rapat-rapat agar mereka tidak bisa melarikan diri. Naki menerobos ke barisan depan, mengusir Goul berpangkat rendah dengan paksa. Sebagai eksekutif, tidak ada yang berani menghalanginya. Eto, Tatara, dan Noro tetap diam mengamati dari kejauhan. Mata Saka Kamishiro terus memusatkan perhatiannya pada Rize, sementara Miza memilih menunggu perkembangan situasi. Ayato Kirishima berdiri di belakang, menatap sosok yang terkepung. Meski suara pria itu lebih rendah dan mata merahnya membingungkan, aura yang dipancarkannya terasa sangat familiar, aroma dan intonasinya hampir identik dengan penyelidik CCG yang pernah menghajarnya. Ayato tidak tertarik ikut campur. Ia meragukan Goul kelas bawah mampu menjatuhkan pria itu tanpa campur tangan eksekutif papan atas. Ayato bahkan tidak menganggap Eto sebagai faktor, mengira dia hanyalah simbol yang tidak pernah bertarung, tanpa mengetahui bahwa Eto justru adalah yang terkuat di ruangan itu. Pada akhirnya, hanya Naki yang cukup berani memimpin beberapa Goul di bawah Esrate untuk menghukum Byakuya. Ia yakin pria ini telah membunuh Big Bro-nya, Jason. Jika ia benar-benar teman Jason, mustahil ia menghina Aogiri seperti permainan anak-anak. Dengan teriakan balas dendam, Naki menerjang, memanifestasikan Kagune Koukaku-nya sambil meniru kebiasaan Jason mematahkan jari. Byakuya memanggil nama Rize dengan lirih dan menggenggam tangannya. Menghadapi serangan Naki dan massa, ia tidak ragu sedikitpun. Ia mengaktifkan jurus mata tertinggi Mangekyo Saringan. Kekuatan ketiga, Susanoo. Tanpa Kuinkue dan tanpa niat melakukan pembantaian, ia mengerahkan cakranya. Gelombang energi besar meledak dari tubuhnya, membentuk manifestasi fisik Susanoo, perwujudan roh dan cakra pengguna, dewa perang raksasa yang terdiri dari kekuatan murni. Yang muncul adalah Susanoo Madara Uchiha, dengan bentuk dan warna biru pucat yang khas. Sebuah tulang rusuk raksasa menjulang, menyelimuti Byakuya dan Rize dalam sangkar energi yang nyaris tak tertembus. Tulang-tulang itu tidak sepenuhnya padat, berkilau dengan aura tembus pandang seperti api. Meski baru tahap awal, kehadirannya saja mengguncang ruangan. Para Goul membeku. Dalam benak mereka muncul satu kata, Kakuja, bahkan sesuatu yang lebih sempurna dari half Kakuja. Naki menyadari bahaya, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Koukaku-nya menghantam tulang rusuk Susanoo dengan suara benturan keras, seolah menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Pantulan serangan membuat lengannya mati rasa dan tubuhnya terpental. Byakuya tidak memberi kesempatan. Sebuah lengan Susanoo raksasa terbentuk dan menangkap Naki di udara seperti lalat. Dengan genggaman santai yang nyaris menghancurkan tulangnya, Susanoo melemparkan Naki jauh. Tubuh Naki terhempas, memantul di lantai, menabrak dinding pabrik, dan terkapar sambil memuntahkan darah, hampir kehilangan kesadaran. Sistem mencatat kekalahannya sebagai Goul Esrate. Melihat seorang eksekutif dilumpuhkan seketika, para Goul lainnya dilanda ketakutan. Mereka berhenti maju dan secara naluriah mundur. Wajah Tatara mengeras. Ia ragu apakah ini half Kakuja atau Kakuja penuh, namun jelas terasa berbeda dari apapun yang pernah ia lihat, terlalu bersih dan terstruktur. Tanpa kerangka pemahaman lain, para Goul hanya bisa menganggap Susanoo sebagai Kakuja yang luar biasa kuat. Eto menatap pemandangan itu dengan mata berbinar, sama sekali tidak peduli pada tubuh Naki yang hancur. Dalam hati, ia bertanya-tanya berapa banyak kejutan lagi yang masih disembunyikan oleh Amaha Byakuya. Eto Yoshimura memang terkejut melihat bentuk Susanoo milik Amaha Byakuya, tetapi hal itu tidak sepenuhnya berada di luar pemahamannya. Bentuk Kakuja seringkali merupakan refleksi dari imajinasi dan kondisi psikologis penggunanya. Kagune milik Eto sendiri pernah berubah menjadi spektrum warna yang beragam,
sesuatu yang biasanya ia sembunyikan di balik wujud mengerikan One Eye Owl. Ia menduga latar belakangnya sebagai penulis ternama memungkinkan imajinasinya membentuk Kakuja yang sangat unik dan asing. Hal serupa juga pernah terjadi pada Kaneki Ken, yang Kakujanya berbentuk kelabang akibat trauma berat dari penyiksaan Yamori. Meski Susanoo memiliki tekstur dan keberadaan yang sangat berbeda dari Kakuja biasa, Eto menyimpulkan bahwa itu hanyalah mutasi ekstrim yang digerakkan oleh kehendak kuat Byakuya. Sementara itu, para anggota Aogiri kelas bawah kehilangan nyali. Mereka saling mendorong agar orang lain maju terlebih dahulu, sementara diri mereka sendiri perlahan mundur ke arah pintu keluar. Miza merasa lega karena tidak bertindak gegabah seperti Naki, menyadari bahwa ia bisa saja berakhir dalam kondisi yang sama hancurnya. Matasaka Kamishiro akhirnya mengalihkan perhatiannya dari Rize kepada pria yang berdiri di samping putrinya. Bagi Matasaka, kekuatan atau kemampuan memunculkan Kakuja bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang benar-benar mengguncangnya adalah fakta bahwa pria itu menggenggam tangan Rize, dan Rize tidak menolak. Dengan kepribadian Rize yang keras dan berduri, sikap patuh seperti itu jauh lebih mengejutkan. Eto kembali berbicara, menanggapi ejekan Byakuya terhadap Aogiri. Ia bertanya apa yang dianggap Byakuya sebagai urusan orang dewasa. Byakuya menjawab dengan tenang bahwa ia datang untuk mengubah dunia dengan rencananya sendiri. Menurutnya, hanya ada satu orang yang layak memimpin dunia, yaitu dirinya. Namun, ia menambahkan bahwa ia bukan orang yang tidak masuk akal dan mempersilakan siapapun yang ingin bersumpah setia kepadanya untuk maju. Pernyataan itu merupakan ajakan terang-terangan untuk membelot, dilakukan tepat di jantung markas musuh. Para Ghoul Aogiri dipenuhi amarah, tetapi ketakutan menahan mereka. Selama Susanoo biru itu masih aktif, menyerang berarti bunuh diri. Matasaka Kamishiro melangkah keluar dari bayangan. Para Ghoul di sekitarnya segera menyingkir. Dengan mengenakan gi hitam, ia berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih kepada Byakuya karena telah menjaga putrinya. Ia tahu Rize tidak mungkin berubah sejauh ini tanpa campur tangan seseorang. Matasaka berdiri di sisi Byakuya, secara jelas menyatakan keberpihakannya. Teriakan pengkhianatan diabaikannya. Sebagai seorang ayah, ia tidak memerlukan alasan lain. Ayato Kirishima hampir ikut maju, ingin memastikan identitas pria bermasker itu, tetapi ia menahan diri. Pada akhirnya, hanya Matasaka yang memilih meninggalkan Aogiri. Para Ghoul lainnya terlalu tersinggung oleh arogansi Byakuya untuk mempertimbangkan bergabung. Byakuya sendiri tidak peduli. Ia telah mencapai tujuannya, mengintimidasi Aogiri untuk membuka jalan rencana masa depannya dan mengamankan Matasaka sebagai sekutu. Eto mengamati pembelotan itu dengan acuh tak acuh. Matasaka hanya bergabung demi melindungi Rize, dan kini ia tidak lagi berguna baginya. Tatara mengikuti sikap Eto dan tetap diam. Byakuya menonaktifkan Susanoo, Mangekyo saringannya kembali menjadi mata hitam biasa. Ia menyatakan bahwa mereka akan pergi. Ia melepaskan tangan Rize dan berjalan pergi, diikuti oleh Rize dan Matasaka. Para Ghoul hanya bisa menatap punggung mereka tanpa berani menghalangi. Setelah mereka pergi, Tatara bertanya apa keuntungan yang didapat Aogiri dari kejadian ini. Eto menjawab bahwa musuh dari musuhnya adalah teman, untuk saat ini, itu sudah cukup. Setelah meninggalkan pabrik terbengkalai, Amaha Byakuya dengan santai melepas maskernya. Ia tidak pernah menyukai benda itu dan tidak melihat alasan untuk terus memakainya ketika sudah tidak diperlukan. Matasaka Kamishiro menghela napas sambil memandang Rize, mengatakan bahwa banyak hal tampaknya telah terjadi selama ia tidak berada di sisinya. Nada suaranya terdengar muram. Rize membenarkan hal tersebut dan, dengan nada ringan, menyebut Byakuya sebagai sosok yang telah menghancurkan hatinya.
Mendengar itu, Byakuya terbatuk pelan. Aura dominan dan menakutkan yang ia tampilkan sebelumnya benar-benar menghilang. Sikap tersebut hanyalah peran yang ia mainkan dengan sengaja. Ia tidak pernah bersikap seperti itu kepada orang-orang yang ia sayangi. Mata Saka terdiam sejenak ketika mendengar istilah penghancur hati, lalu menyadari maknanya. Ia memahami bahwa putrinya telah tumbuh dewasa. Meskipun hidupnya jauh dari romansa, ia tidak buta terhadap dunia. Dari satu kata itu saja, ia mengerti mengapa Rize bersikap tidak seperti biasanya. Ia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Byakuya kemudian melepas maskernya sendiri dan secara resmi memperkenalkan diri kepada Mata Saka dengan nama aslinya, Amaha Byakuya. Ia tidak lagi merasa perlu menggunakan nama samaran. Bagi Byakuya, Mata Saka bukanlah anggota Aogiri Tree biasa, melainkan ayah angkat Rize, seseorang yang bisa dipercaya dan tidak mungkin berpihak pada Wasu. Mata Saka menyimpulkan bahwa Madara Uchiha hanyalah bayangan. Ia mengamati Byakuya dengan tatapan tajam layaknya seorang calon mertua. Byakuya mengakui hal tersebut, namun meminta agar nama Madara tetap digunakan dalam lingkaran tertentu. Mata Saka menyetujuinya dan dengan nada serius menanyakan apakah Rize masih berburu manusia dengan cara sembrono seperti dulu. Kekhawatiran itu berakar dari masa lalu, ketika kebiasaan Rize menarik perhatian CCG dan Wasu hingga menyebabkan Mata Saka sendiri di penjara. Rize mengeluh karena menganggap ayahnya terlalu cerewet. Byakuya lalu menenangkan Mata Saka dengan mengatakan bahwa Rize sudah tidak lagi berburu manusia. Mata Saka terkejut mendengarnya. Rize menjelaskan secara belak-belakan bahwa Byakuya adalah satu-satunya mangsa yang ia butuhkan sekarang. Ia memuaskan rasa laparnya dengan memakan daging dan darah Byakuya, yang menurutnya jauh lebih lezat dari apapun. Mata Saka kebingungan, mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin dan apakah Byakuya adalah seorang ghoul. Rize menambahkan bahwa kebiasaan tersebut lebih sering terjadi di awal, dan belakangan ia bahkan jarang merasa lapar. Ia kemudian mengalihkan perhatian pada Byakuya dan mempertanyakan mata aneh yang ia lihat sebelumnya. Byakuya menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa dirinya adalah versi sempurna dari Kurona dan Nashiro, memiliki sifat yang sama, tetapi tanpa keterbatasan mata tunggal. Penjelasan itu adalah kebohongan, namun disampaikan dengan keyakinan yang membuatnya terdengar logis. Ia membingkainya sebagai hasil evolusi dari eksperimen ghoul buatan. Rize menerima penjelasan tersebut sepenuhnya, mengingat Kurona dan Nashiro memiliki kekuatan ghoul dengan aroma manusia. Baginya, versi bermata dua bukanlah sesuatu yang mustahil. Mata Saka tetap diam karena tidak terlalu peduli dengan detail biologis, selama Byakuya memperlakukan putrinya dengan baik. Rize lalu menyindir bahwa Byakuya menyembunyikan fakta bahwa dirinya setengah ghoul. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa ia selalu menganggap dirinya manusia. Rize akhirnya membiarkan hal itu berlalu. Mata Saka kemudian bertanya apakah mereka kini tinggal di Anteiku. Byakuya mengiyakan, membuat Mata Saka berniat mengunjungi Yoshimura, seorang teman lama yang tampaknya telah lama mengetahui identitas Rize namun memilih untuk tidak ikut campur. Ekspresi Mata Saka tiba-tiba menjadi serius. Ia menanyakan sejauh mana hubungan mereka telah berkembang, bahkan menyinggung kemungkinan menjadi kakek. Byakuya terkejut dan tidak mampu langsung merespons. Rize justru ikut menanggapi dengan santai, menyebut bahwa tidak ada penghalang biologis antara manusia dan ghoul. Ia mengingat keberadaan setengah manusia dari Sunlit Garden sebagai bukti kecocokan kedua spesies. Byakuya terdiam, menyadari kebenaran sejarah dan fakta biologis tersebut. Untuk mengalihkan pembicaraan, ia mengajak fokus pada masalah Wasu. Mendengar nama itu, tatapan Mata Saka langsung menggelap. Ia menanyakan apakah Byakuya benar-benar berniat memerangi klan tersebut.
Byakuya menegaskan bahwa Wasu adalah penghalang terbesar untuk mengubah dunia. Matasaka menyatakan bahwa ia tidak akan menghalangi jalan Byakuya, bahkan memberikan dukungan penuh. Ia melihat kekuatan dalam diri Byakuya, kekuatan yang mampu menantang status quo dan membuat Wasu sendiri waspada. Ia berterima kasih kepada Byakuya karena tanpa dirinya, Rize mungkin sudah lama jatuh ke tangan clones. Rize menunjukkan ketidaksenangan atas kata-kata itu, namun tidak membantah. Ia mengakui bahwa jika Byakuya tidak menyelamatkannya malam itu, ia akan menjadi donor permanen bagi Kanou. Matasaka memperhatikan sikap putrinya yang tidak biasa, lalu berkomentar bahwa ia jarang melihat Rize diam seperti itu. Rize akhirnya mengeluh, mengungkapkan keterkejutannya atas pengkhianatan Nimura Furuta. Matasaka terkejut mendengar nama tersebut. Rize menjelaskan bahwa Furuta kini bekerja sama dengan Kanou, menggunakan Kakuhou miliknya untuk menciptakan One Eye Gold. Rencana itu gagal padanya, tetapi mereka berhasil menemukan donor lain dari keluarga Wasu. Matasaka terdiam, memikirkan motif clones dan kaitannya dengan legenda One Eye King. Ia menyadari bahwa konspirasi ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Rize menambahkan bahwa dua eksperimen yang berhasil kini tinggal bersama mereka, merujuk pada Kurona dan Nashiro. Matasaka menyatakan keinginannya untuk bertemu mereka. Akhirnya, Rize mengajak Byakuya pulang dengan senyum cerah dan panggilan mesra. Matasaka tidak bereaksi terhadap hal itu, menganggap wajar jika mereka hidup bersama sebagai sepasang kekasih.